Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Mudasir sebagai penguji dalam laporan aktualisasi hari ini. Yang terhormat Ibu Mentor yaitu Ibu Lutiem SPD SD. Yang terhormat Ibu Haryati selaku coach dalam laporan aktualisasi saya ini. Baiklah, untuk mempresentasikan laporan aktualisasi saya ini yang berjudul optimalisasi penggunaan media gambar dalam pembelajaran matematika di kelas 3 PSBN 1 Bengkulu. Yang akan saya di dalam kegiatan ini ada 6 kegiatan. Kegiatan pertama yaitu konsultasi dengan mentor. Pertama sekali, untuk tahap pertama sekali kita melakukan aktualisasi, kita harus konsultasi dengan mentor. Dan dampak positif dan negatifnya, kita tidak terjadi miskomunikasi antara mentor. Jadi setiap aktualisasi, setiap kegiatan kita harus konsultasi dengan mentor. Dan output yang kedua, output pertama yaitu foto kegiatan itu, yang kedua adalah surat izin aktualisasinya. Kegiatan kedua yaitu membuat RPP atau rancangan pelaksanaan pembelajaran. Di sini ada 4 screenshot dari silabus RPP, soal pretest dan soal posttest. Sebelum kita melakukan kegiatan KBM, maka harus ada 2 silabus dan RPP untuk sebagai acuan kita dalam mengajar. Setelah terjadi KBM, maka kita akan membuat soal pretest dan soal posttest dulu. Dampak positifnya, maka di dalam proses pembelajaran KBM, proses KBM itu akan kita tidak mengacu, tidak menggiring kemana-mana pelajaran kita itu dalam melaksanakan optimalisasi pembelajaran matematika di kelas 3 itu dengan menggunakan media gambar. Dan dampak negatifnya, apabila tidak membuat RPP ataupun silabus, maka kita belajar itu akan mengarang bebas. Mau apa, tidak tahu apa yang mau dikerjakan. Yang pertama, tahap pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Kegiatan ketiga, membuat alat peraga aneka buah-buahan. Di sini saya membuat media pembelajaran itu macam-macam buah-buahan. Ada pisang, ada jeruk, ada apel, macam-macam. Dan di sini ada 2 output. Yang pertama foto alat untuk membuat gambar itu sendiri, alat aneka buah-buahan itu, dan foto proses pembuatan itu sendiri. Yang keempat, kegiatan keempat yaitu melakukan KBM. Di dalam melakukan KBM ini ada 4 output. Yang pertama ada video, ada foto, video, dan hasil pretest dan hasil posttest. Di saat melaksanakan KBM itu, maka kita mengetahui, kita dapat melakukan pretest dan posttest kita untuk mengetahui apakah menggunakan media gambar ini efektif ataupun tidak efektif. Kegiatan kelima kegiatan kelima yaitu melakukan evaluasi terhadap pembelajaran yang telah dilaksanakan. Yang pertama ada 4 output. Yang pertama ada foto, ada gambar data nilai pretest, yang ketiga gambar data nilai posttest, dan analisis hasil evaluasi. Setelah melakukan pretest dan posttest, maka kita akan mendapatkan analisis hasil evaluasi kita, yang mana yang mendapatkan nilai tertinggi, makanya mendapat peringkat pertama. Kegiatan ke-6 yaitu memberikan reward. Ada 2 output. Yang pertama foto dokumentasi saat memberikan reward, dan foto saat membuat reward.
secara umum anak-anak ini menyukai yang namanya hadiah. Karena mereka, kalau yang bentuknya hadiah, mereka akan berlomba-lomba untuk mendapatkan hadiah itu. Maka dampak negatifnya dengan adanya reward ini, maka mereka akan berlomba-lomba bagaimana supaya mendapatkan reward yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Itu dampak positif. Sekarang dampak negatifnya. Dampak negatifnya apabila tidak mendapatkan reward, tidak memberikan reward, maka anak itu akan belajarnya santai, tidak mau ingin mendapatkan hadiah, tidak ingin memacu mereka untuk belajar dengan giat. Ya, mungkin itu saja presentasi dari saya. Di sini saya menyimpulkan kan dari laporan aktualisasi saya ini, dengan adanya media gambar maka akan terciptanya keaktifan siswa dalam belajar. Misalnya dalam hal bertanya, kalau sedang dalam pelajaran, dalam belajar, mereka akan bertanya, akan aktif di dalam kelas pada saat proses KBM. Dan saran saya, apabila kita melakukan konsultasi dengan coach dan dengan guru-guru, maka mereka akan memberi masukan kepada kita bagaimana proses KBM yang bagus, yang baik untuk dijalankan ke depannya. Mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.